Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam Pancasila. Bertemu lagi dengan saya Intan Permatasari, peserta Latsar CPNS PPSDM Kemendagri Regional Bandung tahun 2021, Angkatan 30. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk membuat sintesa agenda 3 dan personal branding. Sintesa agenda 3 dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, manajemen ASN, yang kedua, pelayanan publik, dan yang ketiga, whole of government. Manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sementara bagaimana dengan peran ASN? Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Fungsi ASN antara lain yang pertama sebagai pelaksana, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pelayanan publik. Apa itu definisi pelayanan publik? Pelayanan publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur penting apa sajakah yang ada dalam pelayanan publik? Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan, dan yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Ada beberapa prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipasi. Kedua, transparansi. Ketiga, responsif. 4, non-diskriminatif. 5, mudah dan murah. 6, efektif dan efisien. 7, aksesibel, 8, akuntabel, dan ke-9, berkeadilan. Pola pikir apa sajakah yang harus kita miliki sebagai ASN dalam pelayanan publik? Yang pertama, masyarakat berhak memperoleh pelayanan dari pemerintah. Yang kedua, masyarakat juga membayar pajak untuk membiayai pembangunan. Ketiga, mendukung tercapainya tujuan bernegara. Dan yang keempat, dalam layanan yang diberikan terdapat perlindungan dari pemerintah. Ada beberapa etika pelayanan publik. Yang pertama, sopan ketika berkomunikasi. Yang kedua, menghormati dan menghargai. Yang ketiga, penuh perhatian. Yang keempat, sikap suka menolong. Yang kelima, toleransi. Yang keenam, ramah dan bersahabat. Dan yang terakhir, sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Kita masuk kepada whole of government. Apa itu whole of government? Yaitu pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas, guna mencapai tujuan pembangunan, kebijakan manajemen program, dan pelayanan publik. Bagaimana penerapan whole of government? Yang pertama, praktek whole of government. Ada 4 praktek whole of government. Yang pertama itu penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang keempat, kondisi sosial.
Jenis pelayanan publik yang dapat didekati oleh pendekatan World of Government adalah yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yang kedua, pelayanan jasa, ketiga, pelayanan barang, dan yang keempat, pelayanan regulatif. Tantangan apa sajakah yang bisa kita hadapi dalam praktek World of Government? Yang pertama, kapasitas SDM, yang kedua, nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kita masuk kepada personal branding. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Aspek ini meliputi kepribadian, kemampuan, nilai serta persepsi positif yang ditimbulkan atau ada dalam diri individu. Yang menjadi personal branding kita sebagai ASN adalah yang pertama, mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi dalam profesi dan organisasi, bertanggung jawab serta efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Yang kedua, melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas KKN. Dan yang ketiga, memberikan layanan publik dengan prima dan mengedepankan kode etik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.